Halo semuanya, semoga semuanya tetap sehat ya. Kali ini, saya akan menjelaskan prosedur mengenai cara menghadapi bencana alam. Salah satu bencana alam yang akan kita bahas adalah gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi atau letusan gunung api. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengetahui tata cara dan prosedur untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, serta perangkat di sekitar kita. Berikut merupakan beberapa prosedur yang saya susun untuk menghadapi gempa bumi. Antara lain, jika kita berada di sebuah ruangan, sebaiknya kita berlindung di bawah meja yang kokoh. Meja ini bisa menjadi pelindung sementara kita saat plafon, genteng, ataupun barang-barang yang berada di atas berjatuhan dan tidak menimpa badan kita. Kita juga harus melindungi kepala kita, yang merupakan salah satu bagian paling penting di dalam tubuh kita, dengan alat-alat protektif yang tersedia di sekitar, seperti helm, bantal, maupun panci. Alat-alat protektif sementara ini bisa menjadi pengaman kepala kita dari barang-barang yang dapat jatuh saat gempa terjadi. Saat berada di luar ruangan, sebaiknya kita menjauhi bangunan serta tiang-tiang yang tinggi. Alasan dari langkah ini adalah risiko tertimpa dinding serta runtuhan bangunan saat gempa terjadi sangatlah tinggi. Saat sedang berkendara, carilah tempat yang terbuka dan pastikan kendaraan berhenti. Kendaraan harus berada dalam keadaan mati untuk menghindari kebakaran saat mobil tertimpa reruntuhan. Jangan menyentuh barang elektronik, termasuk kabel dan saklarnya, karena adanya potensi saluran listrik yang terbuka sehingga dapat menyengat badan ketika disentuh. Jika sempat, gunakan sekring untuk mematikan listrik dan menghindari adanya aliran listrik di sekitar barang elektronik yang dapat menyengat badan. Jika ada waktu, matikan kompor untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat kebocoran gas ataupun tertimpa runtuhan. Saat evakuasi dilakukan, pastikan menggunakan baju berlengan, celana panjang, serta sarung tangan karet atau kain untuk mencegah adanya kontak langsung dengan aliran listrik yang mengalir pada barang elektronik. Bencana alam kedua yang akan kita bahas adalah banjir. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering ditemukan di berbagai macam daerah, mulai perkotaan hingga perdesaan. Definisi banjir sendiri adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam skala yang besar. Kedatangan banjir sendiri dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan maupun aliran air. Namun kadangkala, banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai maupun kebocoran tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah yang terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, hingga kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Berikut merupakan beberapa prosedur yang saya susun untuk menghadapi banjir. Antara lain, letakkan barang berharga di tempat yang lebih tinggi, seperti di atas lemari, agar barang tersebut dapat terhindar dari banjir. Sebelum banjir memasuki rumah, sebaiknya gunakan sekring untuk memutus aliran listrik pada barang elektronik sehingga barang tersebut tidak akan mengaliri listrik dan mempermudah evakuasi karena air tersebut tidak akan dialiri oleh listrik. Sebelum banjir memasuki rumah, sebaiknya mencabut barang elektronik dari stop kontak agar barang tersebut terhindari dari bahaya korsleting. Jika banjir telah memasuki rumah, janganlah menyentuh barang elektronik yang telah terendam dan masih terhubung dengan stop kontak, karena barang tersebut masih mungkin dialiri oleh listrik yang dapat menyebabkan resiko tersengat aliran arus listrik ketika disentuh. Jika berada di luar rumah, jangan menyentuh tiang listrik yang telah terendam oleh banjir, karena tiang listrik tersebut dapat menyebabkan resiko tersengat listrik. Saat proses evakuasi dilakukan, pastikan menggunakan baju berlengan, celana panjang, sarung tangan,
serta sepatu untuk mencegah adanya kontak langsung dengan aliran listrik yang mungkin mengalir pada barang elektronik. Selain itu, hindari berdiri di genangan air untuk mencegah adanya sengatan listrik yang mungkin masih mengalir di sekitar. Bencana alam ketiga yang akan kita bahas adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang paling umum terjadi di daerah pegunungan maupun perbukitan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, yang menuruni lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan berat tanah bertambah, yang kemudian menembus sampai ke bidang gelincir, hingga menyebabkan tanah bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan, maka terjadilah longsor. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan dari tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Berikut merupakan beberapa tata cara dan prosedur yang saya buat untuk menghadapi adanya bencana longsor. Antara lain, saat longsor terjadi, segera evakuasi dan menjauh dari sumber longsoran agar tidak ikut terseret longsor. Jika masih berada di dalam rumah, segera keluar dari rumah agar tidak ikut terseret longsor. Jika berada di luar rumah, segera evakuasi ke daerah terbuka dan menjauh dari tanah yang tidak stabil agar tidak ikut longsor. Saat evakuasi dilakukan, pastikan menggunakan baju berlengan, celana panjang, serta sarung tangan untuk mencegah adanya kontak langsung dengan aliran listrik yang mungkin mengalir pada barang elektronik. Saat evakuasi, hindari menyentuh barang elektronik seperti kabel dan saklar karena adanya potensi saluran listrik yang terbuka dan dapat menyengat badan. Setelah evakuasi dilakukan, hindari daerah yang terdampak longsor, serta tanah yang tidak stabil, dan melakukan persiapan jika terdapat longsor susulan. Terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda semua. Sampai jumpa.